Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai hasil analisis kami pada penentuan harga barang oleh pemerintah. Selamat menyaksikan. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Maria Immaculata Yovita Adventi dengan NIM 07011819240028. Selanjutnya ada Yeni Ariska dengan NIM 07011819240010. Setelah itu ada Yohan Erik Rinata dengan NIM 07011819241177. Selanjutnya Apala Yakilun dengan NIM 07011819240004 dan selanjutnya ada Aldita Rusmayuni dengan NIM 0712819819240065. Pemerintah masih memilah produk-produk yang akan kenaikan tarif pajak penghasilan impor. Meski cara ini dianggap ampuh menekan impor, tapi diharapkan tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi. Kementerian Keuangan sedang membahas dengan kementerian dan lembaga terkait guna menentukan komoditas impor tersebut. Kebijakan diambil untuk menjaga neraca pembayaran yang kuartal 2 kemarin tercatat defisit. Ada 600 hingga 800 barang yang PPh impornya akan dikaji. Tidak hanya barang konsumsi, tapi juga barang modal infrastruktur. Permintaan pasar domestik diharapkan berkurang seiring dengan semakin mahalnya produk impor yang akan dievaluasi. Kita coba untuk di satu sisi menjaga neraca pembayaran kita yang kemarin dianggap memiliki defisit meningkat, tapi di sisi lain kita tidak ingin mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi. Jadi cari titik keseimbangan ini yang polisinya harus didesain secara tepat dan hati-hati. Barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh pemerintah dan yang semestinya dapat dijual di pasar oleh pemerintah dapat dijual dengan harga tertentu atau dapat pula dijual dengan tanpa harga. Tingkat harga dapat digunakan untuk memperbaiki alokasi sumber-sumber ekonomi faktor-faktor produksi pada sektor pemerintah. Pada pokoknya, ketentuan ini dapat digunakan pada sektor pemerintah guna menentukan pula tingkat harga dari barang-barang dan atau jasa-jasa yang dihasilkannya. Pada kegiatan dari berita tersebut yaitu bahwa pemerintah masih memilah untuk menentukan barang konsumsi dan juga barang modal infrastruktur, yaitu guna untuk menjaga neraca pembayaran serta guna untuk meningkatkan atau menekan impor dan juga untuk mencari titik keseimbangan. Analisis biaya, manfaat, dan penentu harga barang untuk pembangunan infrastruktur dalam kegiatan pemerintah daerah. Stadion Sukasari adalah sebuah stadion yang sepak bola yang terletak di Sukasari, Kertaharjo, Madiun, Jawa Timur, Indonesia. Stadion yang memiliki kapasitas berjumlah 20.000 tempat duduk juga disebut sebagai Stadion Industri Kereta Api atau INKAI karena terletak di belakang Komplek Industri Kereta Api Indonesia INKAI Madiun. Pada tahun 1989, stadion ini diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur Haji Suliarso. Perencanaan kegiatan revitalisasi Stadion Sukasari dilaksanakan selama 3 tahap mulai dari tahun 2018 sampai 2021 sehingga diharapkan tahun 2022 Stadion Sukasari beroperasi. Ada 3 tahap. Tahap 1 membutuhkan anggaran 75 miliar rupiah untuk pembangunan lapangan tenis sebagai tahap awal. Tahap 2 total dana anggaran 35 miliar rupiah tahun 2018 untuk pembangunan fisik stadion yang meliputi pembangunan tribun dan badminton. Tahap 3, total dana 33 miliar rupiah pada tahun 2021 untuk pembangunan difokuskan pembangunan fisik, lapangan tenis, lapangan voli, dan atletik sintetis. Untuk menentukan kelayakan investasi revitalisasi Stadion Sukasari, beberapa pendekatan yang digunakan sebagai berikut.
benefit cost ratio. Benefit per rasio sama dengan social benefit per social cost. Jadi, 87 miliar dibagi 74 miliar, hasilnya 1,17 miliar. Rencana proyek revitalisasi Stadion Sukosari memiliki nilai benefit cost ratio positif, yakni sebesar 1,17 miliar dan nilai benefit per cost ratio lebih besar dari 1. Maka, rencana proyek revitalisasi stadion adalah feasible atau dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomi. Net present value. Berdasarkan hasil perhitungan net cash flow terhadap diskon rate 6%, ditetapkan bahwa nilai dari NPP proyek di Stadion Sukosari menunjukkan hasil 13 miliar rupiah. Angka ini merupakan angka positif. Hal ini menunjukkan bahwa investasi proyek pembangunan Stadion Sukosari layak dilakukan dan layak dijalankan. Analisis manfaat dan biaya digunakan untuk mengevaluasi penggunaan sumber-sumber ekonomi agar sumber ekonomi yang langka dapat digunakan secara efisien. Proyek-proyek pemerintah pada umumnya mengukur manfaat penggunaan sumber-sumber ekonomi yang diukur dengan harga pasar. Oleh karena harga pasar, persaingan sempurna mencerminkan nilai sesungguhnya dari sumber-sumber ekonomi yang digunakan. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak terdapatnya harga-harga sebagaimana yang terjadi pada pasar persaingan sempurna ialah adanya unsur monopoli, kedua pajak, ketiga pengangguran, dan yang keempat surplus konsumen. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pada proyek-proyek pemerintah, semua input yang digunakan haruslah diukur dari biaya marginal produksinya atau harga yang terjadi pada pasar persaingan sempurna. Sering diubah-ubah, kebijakan niaga BBM jadi kontraproduktif. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi menetapkan niaga bahan bakar minyak BBM merupakan bagian dari kegiatan usaha hilir migas yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Untuk pelaksanaannya, kegiatan usaha niaga BBM ditetapkan dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi usaha kecil, dan badan usaha swasta. Undang-undang tersebut menetapkan pelaksanaan kegiatan niaga BBM dilaksanakan melalui mekanisme izin usaha. Adapun untuk harga BBM diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Secara makro, PP nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak gas bumi yang merupakan aturan pelaksanaan Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 juga mengatur hal serupa. Perbedaannya, pada PP tersebut dilakukan pengaturan lebih detail mengenai seperti bagaimana prosedur teknis dan tahapan untuk memperoleh izin usaha niaga BBM. Permasalahan mengenai konsistensi kebijakan niaga BBM tercatat mulai terjadi sekitar 3 tahun setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 diundang-undangkan. Pada 12 Desember 2004, Mahkamah Konstitusi mencabut pasal 28 ayat 2 dan ayat 3 yang menyerahkan harga BBM pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. MK berpendapat harus terdapat campur tangan pemerintah dalam kebijakan penentuan harga BBM, karena merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup masyarakat luas. Pada Desember 2014, keluar Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Sebagai aturan pelaksanaannya, diterbitkan Permes ESDM nomor 39 tahun 2014 tentang perhitungan harga jual eceran BBM. Perpres tersebut kemudian diubah dengan Perpres nomor 43 tahun 2018. Adapun untuk Permen ESDM tahun
2014 telah dilakukan perubahan hingga 6 kali. Tercatat semua Menteri ESDM termasuk pelaksanaan tugas pada Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi Jilid 1 melakukan perubahan terhadap Permen ESDM nomor 39 2014. Dalam pemerintahan Presiden Jokowi Jilid 2 juga terjadi penyesuaian kebijakan terkait niaga BBM. Meski tidak melalui perubahan yang ketujuh atas Permen ESDM nomor 39 tahun 2014, pada Februari 2020, pemerintah menerbitkan Permen ESDM nomor 62K12 Mem tahun 2020 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis BBM untuk jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui SPBU atau SPBN, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan. Dari perspektif kebijakan publik, perubahan kebijakan niaga BBM yang cukup sering disebut dapat dibaca bahwa pemerintah seolah tampak responsif dengan situasi, kondisi, dan perkembangan yang ada. Namun dari perspektif bisnis dan sudut pandang pelaku usaha niaga BBM, perubahan yang terlalu sering adalah refleksi ketidakpastian usaha dan akan menjadi disinsentif. Dalam berbisnis sektor apapun, perubahan kebijakan yang terlalu sering akan menyulitkan pelaku usaha. Perubahan kebijakan umumnya akan berbanding lurus dengan tingkat resiko bisnis. Semakin sering kebijakan dalam suatu segmen bisnis disesuaikan, resiko bisnisnya semakin besar. Pasalnya, dalam kebijakan yang tidak pasti, pelaku usaha akan kesulitan dalam melakukan perencanaan dan mitigasi resiko bisnis. Mencermati permasalahan yang ada, pemerintah perlu menyiapkan regulasi yang dapat menjadi payung hukum. Kegiatan usaha niaga BBM yang relevan dapat berbagai kondisi. Hal ini mengingat perubahan kebijakan niaga BBM yang terlalu sering justru akan kontraproduktif dengan tujuan kebijakan pemerintahan itu sendiri. Dilansir dari CNN Indonesia pada Desember 2019, demi peternak, Erlangga bakal tetapkan harga acuan bibit ayam. Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartanto, akan menetapkan harga acuan bibit ayam, karena selama ini yang diatur hanya harga daging dan telurnya saja, di dalam Permendak nomor 96 tahun 2018. Di mana banyak peternak mengeluhkan jatuhnya harga ayam hidup di tingkat peternak, yakni sebesar 8.000 per kilogram. Harga itu lebih rendah dari acuan pemerintah berdasarkan Permendak nomor 96 tahun 2018, yakni sebesar 18.000 sampai 20.000 per kilogram. Analisis berdasarkan kasus tersebut, yakni berdasarkan kebijakan yang dilakukan pemerintah tersebut, penentuan harga barang tersebut berdasarkan pilihan dijual dengan harga tertentu yang berbeda dengan harga pasar, artinya sesuai dengan harga layak dari pemerintah. Kemudian di dalam kebijakan harga yang dipakai dalam kasus tersebut adalah dengan tujuan meningkatkan pendapatan petani atau peternak melalui perbaikan dasar dan tukar atau term of trade. Dan dalam pelaksanaan kebijakan harga tersebut termasuk ke dalam kebijakan harga positif, karena dalam kebijakan ini berhasil meningkatkan produksi pada peternak, dan hal ini tidak merugikan pada sektor industri, karena dalam hal ini produksi peternakan meningkat serta pertumbuhan ekonomi juga berlangsung secara terus-menerus.